Hi everyone, welcome to K-Share. Tak kenal maka tak sayang. Boleh kali Miss, kita perkenalan dulu sebelumnya. Tentu saja, boleh banget dong Miss. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kristalin Kaylee, perwakilan Kalimantan Selatan. Dan perkenalkan, nama saya Zevanya Sharon, perwakilan dari Provinsi Jawa Timur. Mungkin kayaknya udah pada penasaran nih ya teman-teman di sini. Kita bakal bawa topik apa nih Miss hari ini? Jadi pada kesempatan hari ini, K-Share akan sharing tentang kasus kekerasan terhadap perempuan. Rasanya udah nggak asing ya Miss ya, kekerasan pada perempuan kita dengar di Indonesia ini. Betul sekali, dan ini kita topiknya cukup berat ya, Berat walaupun banget. relatable mungkin bagi banyak teman-teman yang menonton di sini. Bener, kita mau nanya nih Miss, kalau menurut Miss Sharon, gimana sih kekerasan perempuan di benak Miss gitu? Kalau kata kekerasan terhadap perempuan ya, itu dalam benak saya satu kata sih, KDRT. KDRT. Ditambah lagi KDRT biasanya terbayang langsung KDRT korbannya perempuan biasanya. Betul banget. Biasa KDRT juga kadang terjadi ya di sekitar kita, di teman-teman kita, di keluarga teman kita. Which is benar-benar sangat menyayangkan hati ya, Miss. Tentu saja, apalagi sama wanita, pasti kita cukup prihatin dan sangat relate ya, dan kita pasti sangat concern, makanya kita bring it up in this occasion. Yes, nih selain keluarga, tebak nih Miss, apalagi ya? KDRT itu bisa ke dalam hubungan pacaran, Miss. Waduh, anak muda cinta-cintaan belum menikah sudah terjadi KDRT. Betul, biasa cinta itu buta. Aduh, gimana ya biasanya nih yang muda-muda seumuran kita atau kayak lebih bawah dari kita mungkin ya Miss. Betul. Terlalu sayang sama pacarnya. Kadang kasihan, masih sayang. Betul, padahal sebagai wanita pastinya kita sayang dengan pasangan kita, bukan? Betul. Tapi kita juga harus tetap bijaksana. Kalau misalnya ada masalah seperti itu bisa dikomunikasikan supaya solusi bisa langsung dicari sebelum semakin terlambat. Kita sebagai perempuan jangan diem-diem aja karena mungkin takut kayak publik melihatnya seperti apa. Begitu ya. Sekali. Padahal kita di sini harus saling support ya. Betul. That's why kita tuh di sini untuk saling support juga ya satu sama lain untuk perempuan-perempuan di luar sana. Jangan sampai terjadi gitu ya hal seperti ini. Betul sekali. Selain itu Miss, yang lebih parah ini biasanya. Apa tuh, Dan ini Miss? juga terjadi di antara yang pacar-pacaran juga nih. Aduh, apa tuh Miss? Kadang terlewat sampai sudah menyentuh tahap pelecehan seksual. Wah, ini benar-benar sensitif banget ya buat perempuan. sekali. Ini justru kasus yang susah untuk di speak up ya di publik. Karena mungkin kita ngerasanya malu mungkin sebagai korban. Betul. Dan kadang kita juga kadang takut karena sini kan terkadang komentar orang-orang itu sangat bebas ya. Betul. Jadi kadang maklum kalau misalnya korban ada merasa takut. Padahal sebenarnya tidak perlu, because we need to remember that it's not your fault. Yes, It was benar never your fault. Kita di sini sama-sama mau lebih terbuka ya, Miss ya. Betul sekali. Justru kita di sini untuk membuka suara kalian yang mungkin kalian punya keluhan atau mungkin kalian korban. Just speak up guys. Jangan ditahan, malu dan end up kayak ya untuk mental issue kita sendiri gitu ya. Betul sekali, karena kedepannya apabila itu tidak semakin cepat di-solve, bisa jadi trauma itu dan kepahitan itu bisa terbawa nantinya. Betul banget, jadi emang kita harus speak up dan jangan takut ya sebagai korban. Ini Miss, selain fisik ya, bisa juga kekerasan terhadap verbal nih Miss. Aduh, pernah nggak sih Miss kembali lagi nih ke pacar yang toksik tersebut? Waduh, sudah korban KDRT, masih dikata-kata yang sangat degrading women ya sebenarnya. Bener, harusnya nih ya. Kadang ada nih kita dengar tuntutan. Pernah dengar nggak sih teman-teman? Perempuan itu harus bisa bekerja. Perempuan itu harus bisa melayani suami. Harus bisa melayani semuanya tanpa berkarir. Tidak perlu berkarir. Wah, itu pasti berat sekali ya. Padahal di negara kita ini sudah ada sosok yaitu Ibu R.A. Kartini yang memperjuangkan hak-hak perempuan. Jadi perempuan itu biasanya mereka bekerja and be a good mother as well, dan menjadi pasangan yang baik dan tidak perlu untuk di-degrade sampai pada tahap kekerasan seperti itu. Betul, jadi intinya kita harus lebih banyak edukasi lagi. Kita jangan takut juga sebagai korban ya teman-teman di sini gitu ya. Ya pokoknya kita semua harus sebijak-bijaknya saling support dan jangan saling menjatuhkan guys.
Betul sekali. Kita juga menyiapkan platform, kalian juga harus komen-komen, sharing-sharing, nggak cuma kita doang ya. Teman-teman juga bisa komen misalnya kalau kalian ada korban atau ada info apa, boleh kalian komen di sini biar kita bantu ya, saling support. Betul sekali. Dengan adanya podcast ini, kita harap teman-teman semuanya, apabila teman-teman korban atau teman-teman mengetahui siapa yang terdekat yang merupakan korban, atau mungkin teman-teman punya ide solusi bagaimana cara mengatasi kekerasan terhadap perempuan ini. Sebelum itu, kami juga mau disclaimer, kita tidak ingin ada memojokkan pihak apapun, blaming apapun. anyone. Betul. Kita ingin mengajak sama-sama suportif, sama-sama bijaksana, and let's use this platform untuk support one another. Saya Kristalin Keili, perwakilan Kalimantan Selatan. Dan saya Sivania Sharon, perwakilan dari Jawa Timur. Pamit undur diri dulu. Dan sebelum itu kita berpantun dulu mungkin. Oke, boleh Miss? Boleh ya? Boleh. Buah kedondong, buah kelapa. Cakep. Terima kasih semuanya dan Sampai jumpa.